wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man tagha wa asara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid An-Nur yang dirahmati Allah. Seorang salafus saleh kita yang bernama Ibnul Jauzi, ulama yang lahir pada tahun 1116 dan meninggal pada 1201, dalam dua kitabnya yang berbeda menceritakan dua laki-laki yang berbeda dengan kondisi yang juga berbeda. Yang pertama dalam kitab Dammatul Hawa, Ibnul Jauzi bercerita tentang seorang muadzin yang sudah 40 tahun lamanya menjalankan tugas mengumandangkan azan. Pada satu saat setelah dia menyelesaikan tugas azannya, ketika dia turun dari atas menara, karena waktu itu azan harus dikumandangkan dari tempat yang tinggi, jamaah sekalian. Dia baru sadar bahwa tetangga masjid, sebelah baratnya masjid itu, ada seorang wanita cantik sekali, tetapi agamanya non-muslim, jamaah sekalian. Nah, saking kuatnya hasrat dan ketertarikan muadzin ini pada wanita yang menjadi tetangga masjid itu, dia langsung mengetuk pintu rumah wanita itu, dan begitu dibuka langsung dipeluknya wanita itu. Hadirin bisa bayangkan sebesar apakah dorongan ketertarikannya. Tiba-tiba wanita itu membalasnya dengan mengatakan, engkau ini sudah menjalankan amanah mengumandangkan adzan sudah sekian lama. Kenapa engkau melakukan perbuatan seperti ini? Dia tidak menjawab pertanyaan wanita itu, malah mengatakan, kalau engkau tidak memenuhi keinginanku, aku akan bunuh engkau. Wanita ini tahu maksud laki-laki itu, kemudian kalau begitu, kalau engkau menginginkan aku, tinggalkanlah agamamu dan masuklah ke dalam agamaku. Yang sulit dipercaya, menit itu juga laki-laki itu mengatakan, sekarang aku tinggalkan agama Muhammad SAW dan aku masuk ke dalam agama. Wanita ini bilang, enggak, aku belum percaya. Engkau mengatakan seperti itu sengaja, sekedar ingin memenuhi hasratmu. Itu ada minuman keras dan itu daging babi. Silakan minum dan setelah itu lanjutkan keinginan. Dia meminum minuman keras itu, minuman khamr, dan memakan daging itu. Dalam keadaan tubuhnya semakin mulai mabuk, dia ingin merangsek masuk ke dalam rumah wanita itu, tetapi buru-buru wanita itu segera menutup pintu rumahnya dan mengatakan, tunggu ayahku, mintalah aku kepada ayahku, maksudnya lamarlah aku pada ayahku. Sambil menunggu ayahku, naiklah kembali ke atas, ke atap, dan nanti setelah ayahku pulang, lamarlah aku pada ayahku. Tapi karena dia kondisinya mabuk, jamaah sekalian, dia begitu naik, kemudian terjatuh dan mati hari itu juga. Ayah wanita itu, hadirin sekalian, kemudian datang, diceritakan soal laki-laki yang mengumandangkan azan itu. Dia keluar dari rumah itu dan kemudian dia mendapati laki-laki itu sudah meninggal, dibungkus plastik, kemudian dibuang ke tempat sampah, jamaah sekalian. Begitu Ibnul Jauzi menceritakan kepada kita. Tapi dalam kitab Al-Majalis wal Mawaid Ibnul Jauzi punya cerita lain tentang laki-laki yang kali ini berbeda. Dua-duanya urusan syahwat dan kemampuan kendali diri. Namanya Abu Bakar Al-Miski. Dari namanya misk itu adalah nama jenis wewangian yang al-misk. Kata temannya, mengapa tubuhmu wangi padahal engkau tidak menggunakan minyak wangi? Abu Bakar Al-Miski mengatakan, aku juga tidak tahu, tapi ini sudah berlangsung puluhan tahun. Walaupun aku tidak memakai minyak wangi, tubuhku wangi. Lalu temannya bilang, coba engkau ceritakan, barangkali ada peristiwa yang membuat dirimu jadi seperti ini. Lalu Abu Bakar Al-Miski mengatakan, suatu saat aku ini dijebak oleh seorang wanita yang sangat menginginkan aku untuk mengajakku untuk berbuat zina. Sudah masuk aku dalam rumahnya,
Semua pintu keluar sudah ditutup rapat dan wanita itu mengajak aku untuk berbuat zina. Tapi aku menolak. Tapi dia juga mengancam, percuma, engkau tidak bisa keluar karena rumah ini sudah saya tutup semua pintunya. Laki-laki ini, Abu Bakar al-Miski, punya akal, punya cara. Kalau begitu tunjukkan kepadaku di mana kamar mandinya. Aku akan bersih-bersih biar aku bisa lebih menarik bagimu. Begitu dia diantar oleh pembantu rumah tangga wanita itu, sudah masuk di dalam kamar mandi, tiba-tiba laki-laki yang bernama Abu Bakar al-Miski itu segera melumuri tubuhnya dengan kotoran manusia. Mohon maaf, dia penuhi tubuhnya dengan itu. Dan setelah itu keluar dari kamar mandi dan menemui wanita itu, silahkan, aku sudah siap. Wanita yang tadi menginginkan laki-laki itu tampil bersih, justru tampil dalam kotor dan menjijikkan. Lalu diusirlah laki-laki itu. Tapi memang itulah yang dikehendaki, Mas. Malam harinya Abu Bakar al-Miski itu kemudian bermimpi. Dalam mimpinya dia mendengar suara, sungguh engkau melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kamu. Maka aku akan menjadikan tubuhmu wangi di dunia dan wangi di akhirat. Hadirin, 2 pekan yang lalu saya pulang dari Fakultas Vokasi UNER bertemu dengan wakil dekan Fakultas Vokasi. Pas pulang dari arah Karangmenjangan itu ke Semolowaru rumah saya naik gokar, hadirin sekalian. Sopir gokarnya bilang begini, lah ya Pak, saya ini dapat penumpangnya laki-laki perempuan anak SMP, duduk di belakang. Mereka itu tanpa malu-malu berciuman di belakang. Dengan 3 cerita ini saya ingin mengatakan, anak-anak kita ini, ya, apakah akan selamat dari ancaman dan godaan fitnah maksiat? Yang satu seperti yang tadi saya katakan, yang satu ini, apakah anak kita akan menjadi laki-laki pertama atau laki-laki kedua? Hadirin, kata seorang ulama dari Palestina, Syekh Adam Sarkawi, beruntung Ramadan itu datang tepat waktu, jemaah. Datang di mana kita, para orang tua dan anak-anak kita berhadapan dengan godaan maksiat yang begitu dahsyat dan mengerikan. Godaan hiburan yang begitu mengerikan. Tapi kalau kita bisa membantu diri kita sendiri dan anak-anak kita agar bisa punya kendali dan kontrol diri yang bagus melalui puasa, saya yakin anak-anak kita akan menjadi pria yang kedua yang saya ceritakan. Yang walaupun dijebak, dia memilih untuk menghindar dengan cara yang luar biasa. Tetapi kalau kita tidak melatihnya, tidak meneladaninya dengan ibadah kepada Allah, dengan puasa yang sebaik-baiknya, hadirin sekalian, kalau anak kita bilang, ayah, saya tahun depan setelah lulus saya mau kuliah di Malaysia, mau kuliah di Korea, kuliah Amerika, Jepang, Jakarta, Jogja. Hadirin, mungkin kita khawatir. Karena di tempat-tempat yang jauh seperti itu, hadirin sekalian, kita mungkin tidak punya problem finansial untuk mengirimi mereka biaya kuliah, tetapi problemnya adalah problem psikologis dan sosiologis, problem kejiwaan dan tantangan sosial di mana anak kita mungkin akan terjebak dalam tarikan syahwat seperti pemuda atau laki-laki pertama yang saya ceritakan atau yang kedua. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa menjadi orang tua yang anak-anak kita bisa kita lepaskan dan dia punya kontrol dan kendali diri yang bagus karena berpuasa, yang kata Umar mengatakan, ajazun nas man ajasa an siasati nafsi. Selemah-lemah manusia itu adalah manusia yang lemah dalam mengatur dirinya sendiri. Apa yang paling penting untuk diatur? Kesenangan, teman. Makan, minum, tidur, berkumpul dengan pasangan kita, bermain, dan segala itu kesenangan yang tidak bisa dihilangkan. Agama hanya berkepentingan untuk mengatur dan mengendalikannya. Dan beruntung datanglah puasa, diantaranya yang fungsinya adalah salah satunya membuat kita bisa mengendalikan dan mengontrol kesenangan-kesenangan itu, lalu kita menjadi pribadi yang kuat. Kalau tidak, ancamannya mematikan. Kita akan menjadi pribadi yang lemah, bukan oleh musuh dari luar, bukan oleh apa-apa, tetapi oleh kesenangan dalam diri kita yang tidak bisa dikendalikan. Oleh karenanya, Ibnu Athaillah dengan indah mengatakan, aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha anin nafsi. Pangkal segala maksiatnya manusia, pangkal perbuatan dosa manusia, bermula dari kesenangan-kesenangan dalam dirinya yang tidak bisa dikendalikan dan selalu diperturutkan. Oleh karenanya, marilah kita bersyukur pada Allah karena Allah menakdirkan kita sampai di bulan Ramadan. Seperti doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah ketika kami berada di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami seluruhnya ke bulan Ramadan. Kita sudah sampai di bulan Ramadan, berarti Allah yang menakdirkan kita sampai di dalam bulan ini. Tetapi mari puasa ini kita lakukan dengan sebaik mungkin. Di antaranya adalah
milikilah kemampuan kontrol dan kendali diri terhadap semua kesenangan yang ada pada diri kita, agar kita menjadi pribadi yang kuat dalam kehidupan ini dan tidak memulai maksiat itu justru dari kesenangan dan rasa suka diri kita yang tidak bisa dikontrol dan tidak bisa dikendalikan. Semoga bermanfaat, semoga Allah menerima ibadah kita hingga hari kesekian ini, dan mudah-mudahan kita tumbuh menjadi hamba Allah yang semakin kuat dalam berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.